Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin jamaah ta'lim pengajian setiap malam Senin yang berbahagia dan insyaallah senantiasa mendapat rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur masih bisa kumpul ngeriung melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Mudah-mudahan sababiah kita kumpul ngeriung sambil belajar, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua sehingga masuk di sana hidayah, masuk inayah, taufik, dan juga Allah masukkan ke dalam hati kita ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa pula senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat yang kita bacakan dikumpulkan oleh Nabi menjadi celengan, menjadi tabungan yang pada akhirnya nanti bakal dikembalikan kepada kita semua dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk syafaat dari beliau. Hadirin rahimakumullah, sebelum taklimnya kita lanjutkan dengan membacakan kitab, yuk sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang bawa kitabnya dibuka halaman 18. Kitabnya Kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah halaman 18 tentang yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas. Sudah siap semua? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil hadasil asghari as-salatu. Dan haram hukumnya bagi orang yang mempunyai hadas kecil, yaitu melaksanakan sholat. Jadi apabila kita punya hadas, yaitu hadas kecil dalam bahasan ini, maka kita tidak boleh melakukan sholat. Kalau tetap kita melaksanakan sholat juga,
maka sholat kita tidak sah. Tuh. Sebab apa? Salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas. Jadi yang namanya sholat, ibadah yang setiap hari kita lakukan, itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Ya. Wajibnya apa? Harus orang itu beragama Islam. Bukan orang Islam tidak wajib sholat. Jadi kalau kita orang Islam, kita wajib melaksanakan sholat. Yang kedua balik. Ya. Jadi apabila kita sudah balik atau anak-anak kita sudah menginjak usia balik, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Apabila tidak melaksanakan sholat, jatuhnya dihukum berdosa. Yang ketiga berakal. Sholat wajib bagi orang yang mempunyai akal atau akalnya itu jejak, akalnya sehat. Makanya kita jangan jelek pikiran dulu, jangan punya hati menilai orang itu jelek apabila ada orang tidak melaksanakan sholat. Yang pertama barangkali orang tersebut tidak beragama Islam. Islam Pak, Islam. Pakai peci terus, bajunya pokok baik. Islam Pak, syahadat. Ya dulu di depan penghulu saat dia nikah. Oh mungkin belum balik ya, belum balik barangkali. Udah balik, punya anak 3 kok belum balik. Gitu ya. Jadi jangan nilai orang jelek dulu kalau tidak sholat. Barangkali belum balik. Balik Pak, punya anak 3. Oh barangkali tidak berakal, akalnya kurang sehat ya. Alias enggak normal. Begitu ya. Jadi yang namanya sholat wajib bagi kita sebagai umat Islam. Yang kedua apa? Tadi syarat sah. Salah satunya syarat sah salat adalah suci dari hadas kecil. Insya Allah yang ada di sini semuanya sudah bisa, sudah tahu ya apa itu caranya kita untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu sebelum sholat. Nah di sini dalam bahasan kita diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, yaitu melaksanakan sholat. Jangan sekali-kali sholat apabila kita tidak punya wudu. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Ternyata tawaf juga harus punya wudu. Nanti apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya kesempatan hadir atau mendatangi jadi tamu Allah untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, muterin Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah maka di situ kita kudu punya wudu. Tuh. Karena apa? Tawaf itu sejenis dengan sholat. Cuma bedanya kalau sholat mah tidak boleh ngomong, kalau tawaf boleh berkata-kata.
tetap harus punya wudhu. Ya. Insya Allah Haji Yamin, ya, Bapak Yamin bentar lagi mau berangkat umroh. Ya. Tinggal berangkat doang dia mah. Ya. Jadi Haji Yamin nanti kalau mau tawaf harus punya wudhu. Ya. Wudhu dulu. Jangan khawatir tempat wudhu di Masjidil Haram itu banyak, ya. Banyak. Yang ketiga, wa masahul mushafi, tidak boleh memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah Al-Quran. Jadi apabila kita tidak punya wudhu, jangan megang-megang Al-Quran. Kalau mau megang Al-Quran, kudu wudhu terlebih dahulu. Harus suci dari hadas kecil. Hatta kisihi, sehingga tasnya atau kempeknya, ya bahasa dulunya kempek, rinjingnya, ya, tempat bawa Al-Quran itu. Walaupun Al-Qurannya ada di tas, ya, ada di yang biasa di teng-teng itu tuh, ya, kantong, ya, iya. Wasundukihi, dan kotaknya, Al-Qurannya ada di sunduk, ada di peti. Tetap itu kita kudu punya wudhu. Kalau petinya mau dipanggul, kalau Al-Qurannya mau diteng-teng karena ada di dalam tas atau rinjing, tetap kudu punya wudhu menurut pendapat ulama yang menulis kitab ini. Repot tidak? Nah, tidak, ya, insya Allah tidak repot. Kalau berwudhu, punya wudhu, kita juga yang untung, selalu suci. Cuma kadang memang godaannya berat. Apa beratnya? Terutama orang yang gampang buang angin, ya, kentut melulu, ya, batal lagi. Jadi walaupun Al-Qurannya ada di dalam kotak, ada di dalam kardus, ya, apabila mau dibawa atau dipegang, itu kudu punya wudhu. Madama fihima, selama Al-Qur'annya itu ada di dalam case, ya, ada di dalam rinjing atau kempek, atau juga ada di dalam kotak atau peti. Wa yahilu qalb warakil mushafi bi'audin, dan halal atau boleh membolak-balikan warakil mushafi, lembaran Al-Quran, bi'audin, dengan aud, dengan kayu kira-kira panjang sejengkal atau sendok, ya. Makanya kalau orang lagi ngaji di tilam, ya, di tempat orang berduka, di Al-Quran itu suka ada sendok, ya. Itu jangan salah paham, itu bukan sendok perating atau kopi, ya, apabila ngantuk. Itu berarti ngebulak-balikan halaman Al-Quran, manakala yang ngajinya itu tidak punya wudhu. Memang boleh baca Quran nggak punya wudhu, boleh bacanya, asal jangan megang dan membawa. Tuh, ya. Jadi boleh megang Quran atau ngebulak-balikin kertas Al-Quran itu pakai
pakai kayu kecil ya, atau pakai sendok lah kalau tempat orang ngaji tilam. Ya. Illa in fasalatil waraqatu wa humilat alaihi, kecuali apabila warakah atau lembaran surat itu terpisah dari bukunya itu, dari jilid Qur'annya, lembarannya putus. Tuh, diambil pakai wawilah, pakai tongkat kecil. Nah ini tetap dihukum kita membawa atau memegang Al-Quran, tetap kudu punya wudu. Apabila Al-Qurannya itu robek, sudah misah dari jilidan bukunya, tetap kudu punya wudu apabila kita mau megang Al-Quran yang sudah misah dari itu. Walaupun pakai kayu diginihin ya, colok, nah itu dianggapnya kita ngebawa Al-Quran atau megang Al-Quran atau mushaf. Wa humilat alaihi, dan dibawa atas mushaf tersebut. Wa yahilu hamlatu wa yahilu hamluhu fi matain illa in qasada mushaf, dan halal dan boleh hukumnya membawa mushaf ya, dibolehkan fi matain, mushaf itu ada di dalam sebuah benda. Ila ingkosodal mushafa, kecuali apabila niatnya itu membawa mushaf. Contoh umpamanya Al-Qur'annya ada di dalam sebuah benda. Katakanlah banyak buku, di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Separohnya umpamanya tulisan Al-Quran, separohnya bacaan biasa, atau juga selain buku ada di benda-benda tulisan-tulisan Al-Quran, katakanlah di guci atau di kaligrafi, itu mata sebutnya benda. Nah itu boleh, walaupun kita tidak punya wudu, boleh kita memegang lukisan tersebut, kaligrafi. Tetapi kalau kita niatnya meniatkan itu adalah Al-Quran, maka tetap harus punya wudu. Ya, kalau niatnya bawa benda, bawa lukisan, boleh nggak punya wudu. Tapi kalau niatnya bawa Quran, ya, tetap harus punya wudu. Ya. Jadi Al-Quran itu kenapa sih sampai begitu ahengnya, sampai begitu istimewanya? Ya. Karena memang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci, agama samawi, agama langit yang satu-satunya masih ada dan masih murni, tidak berubah sedikit pun juga dari mulai diturunkan. Jadi harus benar-benar diistimewakan, harus benar-benar dihormati. Naroknya pun di rumah itu harus selalu ada di paling atas kalau kita naruh Al-Quran.
ada buku ratib, ada buku kitab-kitab fikih, kitab apa. Kemudian ada Al-Quran, maka Al-Quran harus ada di paling atas. Sekalipun Al-Qurannya sudah robek-robek, karena itu Al-Quran tetap harus taruh di paling atas. Ya, istimewa. Harus begitu dengan Al-Quran. Wa yahilu hamlut tafsiri, dan halal atau boleh hukumnya membawa kitab tafsir tanpa punya wudhu. Seperti yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Murja setiap minggu ketiga, itu kitab tafsir. Nah, itu boleh membawanya apabila kita tidak punya wudhu juga. Tapi ada syaratnya, ingkana aksara minal Qur'ani, dengan syarat apabila tafsirnya itu lebih banyak dari Al-Qur'annya. Jadi komentar-komentarnya, tulisan-tulisannya itu lebih banyak dibanding ayat-ayat Al-Qur'annya. Boleh. Tetapi kalau tafsir Jalalain, tafsir Jalalain itu paling sederhana, sedikit dia tafsirannya, sedikit sekali. Masih lebih banyak ayat Qur'annya, maka tetap itu harus punya wudu kalau tafsirnya tafsir Jalalain. Karena tafsirnya lebih sedikit dibanding ayat Qur'annya. Kalau tafsir yang dibaca di pengajian kita, tafsir Munir itu banyak nih tafsirnya daripada ayat. Yakinan, secara yakin ya, yakin sini, ini mah yakin banyakkan tafsirnya, udah bawa tanpa punya wudhu. Wala yumna'u sabiyyu al-mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi, dan tidak dilarang kepada anak-anak yang belum mumayyiz ngapain min mashil mushafi, yaitu memegang Al-Quran, wa hamlihi, dan membawanya. Bocah yang belum hidung, bocah yang belum balik boleh megang Al-Quran, boleh bawa Al-Quran sekalipun tidak punya wudhu. Boleh bocah mah ya, boleh. Lihajati taklimi, karena ada kebutuhan belajar. Lihajati taklim, karena ada kebutuhan belajar. Jadi boleh ya bocah mah ya, syukur-syukur sambil diajarin sama bapaknya sama gurunya, tong kalau baca Al-Quran ya, atau bawa Al-Quran kudu punya wudhu. Beratnya di situ ya. Bapak hadirin jamaah yang berbahagia, inilah beberapa hal yang diharamkan saat kita tidak punya wudhu alias berhadas kecil. Apa tadi? Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh tawaf. Yang ketiga, tidak boleh megang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Bacanya boleh, bacanya mau boleh ya, tapi yang dipegang lembarannya. Kudu pakai apa tadi? Pakai sendok ya,
Gitu ya. Saya kira ini kelanjutannya adalah faslun, tapi belum begitu nyambung dengan bab kita. Ini masalah istinja ya. Memang kita beriadul badiah ini kayaknya bahasanya kayak loncat-loncat ya. Saya belum tahu hikmahnya apa di sini. Itu aja dulu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat adanya buat kita semua. Sedikit banyak yang udah lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu ya. Sehingga pengajian kita ini bermanfaat ya. Bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya? Satu, saudara nambah, ilmu bertambah insyaallah. Yang kedua, kewajiban kita gugur. Yang ketiganya, insyaallah jadi penolong kita, pembela kita kelak di yaumul qiyamah. Duduknya di sini jadi saksi ya, bahwa badan kita ini ada di tempat pengajian. Masjid yang segini gedenya kelak jadi kendaraan kita bareng-bareng saat kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ayo berangkat bareng, ayo berangkat. Terbang naik masjid. Ya. Stop dulu, ada yang ketinggalan lah seorang lagi. Ya. Ya. Ayo cepet-cepet stop, naik. Tarik tangannya, ayo bareng berangkat. Menarik ya. Pengatasnya siapa sih itu? Pengatasnya siapa sih? Kurang tahu dari saya paling atas. Itu ya. Senangnya berjamaah. Ya, berjamaah bareng-bareng. Nanti kita taikin ya masjid bareng-bareng saat berjembat di Shiratal Mustaqim. Silakan barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan. Dari saya Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.